Gimana kabarnya, lama nggak ketemu sih? Puji Tuhan, baik loh so. Ya gara-gara virus corona ini loh so. Virus corona ada di mana-mana, kita nggak bisa kemana-mana loh so. Sekalinya ketemu, pakai kayak gini loh so. Kayak yang di Jepang tuh loh so. Ninja ya sih. Ninja. Wey, Hei, halo Pak Nusi. halo bro. iya kabarnya bro? Baik, baik. Tapi kita ketemu kayak kumpulan ninja. Ninja. Aduh, ya virus corona ini so. Aduh, jadi kita bertambah so. Iya. Tambah apa? Tambah melar. Betul. Tambah gak cukup kaosnya. Saya juga sudah hampir 1 bulan ini work from home juga. iya, so. Gara-gara corona ini. Hampir semua gitu so. Tapi ya kita masih bersyukur lah loh so ya. Tuhan pasti punya maksud di balik peristiwa ini loh so. Betul. Betul. Tapi so, ngomong-ngomong, kabar anak-anak sekolah minggu kita gimana sih? Gimana loh Steve anak-anak? Oh iya. Anak sekarang juga work from home juga. Ngawur work from home. School from home maksud saya. Aduh. Mamanya juga repot ngurusin setiap Pasti hari. itu, Betul. pasti. Mama-mama tambah repot. Ini mungkin juga ada hikmahnya loh so. Kalau dulu kan anak-anak dari pagi sampai siang sekolah, Betul. dari siang sampai sore les. Sekarang 24 jam sama orang tuanya loh so. Iya, benar juga ya. Semua ini Allah bermaksud baik dalam segala ini ya. Betul loh so. Kita itu mesti tetap percaya dan yakin loh so. Kalau Tuhan itu akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya Iya. so. Betul, betul, Amin, betul. Sir. Amin, Amin. amin, amin. Amin. Halo Rashi, apa kabarnya? Halo Rashi. Halo Rashi yang saya sayang. Baik, tapi bosan. Gak bisa, soalnya gak bisa ketemu teman-teman. Bisa ketemu Rashi. Aku happy loh, let's go. Baik-baik, sehat-sehat. Saya kangen sekolah minggu. Sally is healthy. Stay at home. Aku baik-baik aja. Puji Tuhan, Yosua sehat. Saya sehat, happy, dan selalu semangat. Saya sehat-sehat saja. Puji Tuhan, Yani sehat-sehat. Puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar Lausya? Kondisiku masih sehat. Kabarku baik-baik aja. Keadaanku baik di rumah dan juga sehat. Kabar saya baik. Tuhan tetap memelihara saya sekeluarga. Muka baik-baik saja di rumah Lausya. Tapi ada satu masalah, yaitu ada bosan. Baik-baik saja Lausya. Kabar saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja dan tetap di rumah. Baik dan sehat. Senang. Soalnya bisa ketemu Lofa. Bisa nyanyi-nyanyi. Bisa kenalin drama. Kalau minggu online-nya bagus. Ceritanya seru dan asik. Langsungnya juga lucu. Sunday school so much fun. Aku suka nonton sekolah minggu online. Tetap senang karena bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bisa ketemu Rafa di YouTube juga. Saya sangat senang mengikuti sekolah minggu online. Sangat menyenangkan. Saya suka sekolah minggu online walau tetap dari rumah. Kalau di online kurang suka. Sukanya di langsung di gereja sama rasul-rasul sama teman-teman. Saya senang mengikuti sekolah minggu online meskipun saya tidak dapat menemui Lausya.
beribadah di gereja dan menemui teman-teman di gereja. Tetapi saya tetap semangat. Baca online yang enak. Aku senang mengikuti sekolah minggu online karena tetap bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan di rumah. Menurutku, sekolah minggu online sangat menarik dan juga merupakan pengalaman yang baru bagi saya. Sekolah minggu online-nya Sehingga saya tetap dapat beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan lause-lause dan teman-teman walaupun berbeda. Semoga sekolah minggu 2 kali lause, 1 kali lagi kebaktian. selalu ya sekolah minggu tiap minggu. Lebih baik karena tidak ada yang bisa mengganggu ketika ibadah. Sekolah minggu online itu memberi saya banyak pelajaran firman Tuhan. Saya tetap senang karena bisa mengikuti sekolah minggu online. Saya sudah terbiasa mengikuti sekolah minggu online. Semoga dan corona selesai supaya kalian bisa produktif, bisa tetap teman, tidak pernah berdosa. Terima kasih Lause untuk mengajari aku. Ingin ke gereja lagi biar bisa belajar sama bermain lagi. I hope I can meet you all again. Kangen Lause, saya belum meet Lause. Kapan kita bisa ketemu Lause ya? Lause tetap semangat melayani Tuhan dan tetap sehat. Istok kangen sama Lausi dan teman-teman. Ingin segera bertemu dengan Lausi dan teman-teman dan bersekolah minggu bersama lagi. Semoga Lause semua sehat-sehat saja ya. Jaga kesehatan ya. Sampai kita ketemu lagi di gereja. Bisa nyanyi dan memuji Tuhan bersama. Lause, jangan pernah menyerah ya. Tetap semangat. Kami para murid Lause selalu tahu bahwa Tuhan akan melindungi Lause dalam situasi yang sulit. Semoga virus corona ini cepat berlalu dan pergi supaya aku bisa ke gereja dan bertemu dengan teman-teman dan Lause. Semoga Lause sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Tetap semangat ya buat Lause yang melayani Tuhan. Tetap semangat ya lause-lause. Lause-lause sehingga berbuah lebat. Semoga lause baik-baik saja. Semoga Tuhan memberkati. Semoga lause sehat-sehat selalu. Semoga lause-lause juga sehat-sehat saja, terus tidak terkena virus. Lause semangat ya supaya kita masih bisa mengikuti sekolah minggu online. Tetap semangat untuk mengajar kita. See you, Bless you. Goodbye Lause. God bless you. Bless you. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, Lause, kalau dari video yang dilihat tadi, adik-adik semua masih bersuka cita kayaknya ya. Ya, senang mereka ya. Senang ya. Nah, walaupun di rumah. Tuhan masih memberikan sukacita bagi adik-adik semua, walaupun adik-adik berada di rumah. Nah, sekarang Lause juga akan mengajak kalian menyanyi satu pujian yang bersukacita. Karena Tuhan sudah memberikan sukacita itu buat kita, maka kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Adalah sukacita untuk Tuhan. Adalah sukacita. Semua sama-sama adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku.
di hatiku selalu. Mari bergembira semua. Sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Sukacita adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku selalu aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Sukacita adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Di mana? Di hatiku selalu aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, sungguh gembira. Mengapa? Kasih Yesus di dalam hatiku. Sukacita adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku selalu aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Wah, sukacita ya Lose ya. Wah, betul. Semangat. Oke adik-adik dan Lose-Lose, sebelum kita melanjutkan pujian, mari kita buka ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, Tuhan tetap mengundang kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, kami beribadah di rumah, tapi kami bersyukur karena Tuhan tetap menjaga menyertai kami semua. Tuhan memberikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji, mendengar firman Tuhan. Mohon Tuhan siapkan hati kami untuk kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tahu mengapa kita bersukacita? Ya, karena Tuhan beserta adik-adik dan Lause. Tatkala kita di dalam suka, Tuhan ada di sana. Ya Lause Tean. Ketika kita dalam duka, Tuhan juga ada di sana. Ya Lause Steve ya. Ya, ketika kita ada di kanan atau di kiri dan apapun, Tuhan beserta dengan kita semua. Bagaimana Lause-Lause kalau kita ajak adik-adik menaikkan satu pujian, kita ajak mereka naik ke gunung, turun ke lembah. Oke, Lause ajak kita adik-adik semua berapat bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, ku daki-daki ke gunung yang tinggi. Ikuti gerakannya bersama Lause ya. Yuk. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Kembali ku daki-daki ke gunung yang tinggi, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput luas membentang.
Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Karena engkaulah Yesusku, karena engkaulah Yesus. Sekali lagi, karena engkaulah Yesusku, karena engkaulah Yesusku. Aduh, capek enggak lo, So? Naik ke gunung? Capek, tapi senang, Se. Sukacita. Wah, tapi semangat ya lo, So? Iya, Se. Semangat, Senang, ya semangat. Ya, adik-adik juga semangat. Bagus ya. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, apa yang kita lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan, Dr. Steve? Kalau saya semakin cinta Tuhan dengan membaca Alkitab, Se. Wah, bagus, Dr. Steve. Kalau lo setean, Saya selalu berdoa Lause. wah, adik-adik juga melakukan itu? Oke, kita ajak adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian tambah hari. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, maka kita tambah hari. Tambah cinta kepada Tuhan. Ya, tambah hari, tambah cinta Tuhan Yesus. Tambah hari. Gerakannya ikutilah saya. Cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Stop. Adik-adik, tambah hari tambah cinta Yesus. Contohnya apa adik-adik yang tambah cinta Tuhan Yesus? Seperti Lause Steve dan Lause Tean. Mereka belajar firman Tuhan, berdoa setiap hari. Adik-adik juga melakukan? Bagus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari benci dosa. Hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Stop. Wah, sudah loh. Sudah, adik-adik. Nah, ini ya, ini Tuhan Yesus tidak suka seperti ini. Ya, Tuhan Yesus benci dosa seperti ini, adik-adik. Jadi, adik-adik jangan lakukan ya yang seperti ini. Oke? Tambah hari, tambah ku setia. Adik-adik, sekarang saatnya adik-adik bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk bisa scan QR di bawah ini untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, tambah hari, tambah cinta Tuhan. Sekali lagi bersama-sama.
Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari benci dosa. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini Lause senang sekali bisa ketemu kalian semua. Bagaimana kabar kalian? Lause harap kalian semua baik-baik. Tetap jaga kesehatannya dengan makanan yang sehat, minum vitamin, dan jangan lupa cuci tangan yang rutin. Oke? Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya sama dengan minggu yang lalu yang Lause Hani ajarkan, yang ada gerakannya itu loh. Lause sudah lihat rekamannya, semua sudah hafal kan? Sekarang semuanya bangkit berdiri. Gak apa-apa yang masih belum hafal, kita sekarang sama-sama hafalkan. Yuk, kita hafalkan ya. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Wah, sudah bisa? Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Hore, semuanya sudah hafal. Ya, Tuhan selalu menjaga kita siang dan malam. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel juga siang dan malam. Wah, kira-kira apa ya yang spesial dari bangsa Israel? Sampai Tuhan itu menyertai mereka siang dan malam. Ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu enggak? Bukan itu. Bersungut-sungut. Iya, memang bangsa Israel suka bersungut-sungut. Marah-marah. Iya, bangsa Israel suka marah-marah, tapi bukan itu yang membuat bangsa Israel spesial. Bangsa Israel spesial karena Tuhan yang sudah memilih bangsa Israel. Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi umatnya, umat kesayangannya. Itu yang membuat bangsa Israel spesial. Adik-adik juga spesial loh. Ya, kamu spesial. Kamu juga spesial. Kamu juga spesial. Adik-adik semua adalah anak-anak yang spesial. Karena Tuhan yang memilih adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan juga yang memilih adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah online. Tidak semua anak loh bisa dapat mengikuti ibadah karena ada anak-anak yang orang tua mereka belum percaya Tuhan, belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus bersyukur kepada Tuhan. Juga berterima kasih kepada mama dan papa yang sudah mengingatkan kalian, yang sudah menemani kalian seperti hari ini untuk mengikuti ibadah. Katakan kepada mama dan papa, Papa, terima kasih. Mama, terima kasih sudah membawa saya untuk mengenal Tuhan.
Kalau mama dan papa kalian tidak ada di dekat kalian nggak apa-apa. Nanti kalau ketemu mama dan papa katakan ya, terima kasih papa, terima kasih mama. Papa dan mama sudah membawa saya untuk mengenal Tuhan Yesus. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memelihara kami semua selama seminggu. Terima kasih hari ini kami boleh kembali memuji nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan kami tadi juga sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang lembut, hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong juga Lo Su Yung Yung yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bangsa Israel Tuhan sertai setiap hari. Dari hari ke hari pemeliharaan Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan memberikan 2 tanda kepada bangsa Israel. Adik-adik tahu enggak ada 2 tanda itu? Iya, tanda itu muncul pada waktu siang dan malam. Ayo siapa yang tahu? Betul, tiang awan dan tiang api. Tuhan yang memimpin mereka di depan dengan tiang awan pada waktu siang hari. Tuhan juga memimpin mereka di depan dengan tiang api pada waktu malam hari. Bukan itu aja, Tuhan juga memelihara mereka dengan memberi roti yang turun dari surga. Betul namanya, roti mana. Lalu Tuhan juga memberikan burung puyuh ketika mereka ingin memakan daging. Nah, waktu mereka haus, mereka mau minum, ternyata airnya pahit, gak bisa diminum. Lalu Tuhan menyuruh Musa mengambil sepotong kayu untuk melemparkannya ke dalam air. Lalu air itu berubah menjadi air yang manis, sehingga bangsa Israel boleh minum sepuasnya. Ajaib kan? Iya, memang ajaib. Karena bangsa Israel memiliki Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Nah, sekarang kita coba lihat ya, bangsa Israel sudah sampai di mana ya? Ternyata bangsa Israel sudah berjalan berhari-hari, sudah 3 bulan lamanya mereka berjalan di padang gurun. Mereka sudah sampai di suatu tempat dan di sana mereka melihat ada sebuah gunung yang tinggi dan besar. Ketika Musa melihat gunung itu, lalu Musa ingat pertama kalinya Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, di gunung itu, di Gunung Sinai. Nah, ketika itu tiang awan berhenti. Nah, tandanya bangsa Israel harus berkemah di tempat itu. Ketika bangsa Israel membuat kemah mereka, Tuhan berfirman kepada Musa supaya dia naik ke Gunung Sinai. Tuhan mau berbicara kepada Musa. Apa ya kira-kira yang mau dibicarakan Tuhan? Lausa akan bacakan ya. Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub,
dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu setelah Musa mendengar firman itu, Musa turun menemui bangsa Israel. Musa mengumpulkan tua-tua bangsa Israel dan seluruh bangsa Israel ada di hadapannya. Lalu Musa menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Janji Tuhan mau menjadikan bangsa Israel umatnya, umat kesayangannya. Dan bangsa Israel harus percaya kepada Tuhan dan taat padanya. Ternyata seluruh bangsa itu serempak menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Wah, ternyata bangsa Israel mau taat dan mereka mau percaya kepada Tuhan. Lalu Musa kembali naik ke atas gunung Sinai untuk menyampaikan itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Musa, Aku akan menemui umatku sendiri. Aku akan turun di atas awan yang tebal di atas gunung Sinai. Suruh mereka sekarang menguduskan diri mereka. 3 hari lagi aku akan menjumpai mereka dan aku akan berbicara sendiri kepada mereka. Kamu harus membuat pagar di sekeliling gunung Sinai supaya bangsa Israel tidak melewati pagar itu. Jika mereka melewati pagar pembatas itu, mereka akan mati. Lalu Musa turun ke gunung untuk mengatakan firman itu kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sudah di depan Musa, Musa berkata, 3 hari lagi Tuhan akan menemui kalian semua. Tuhan akan turun melalui awan yang tebal di gunung Sinai. Mulai hari ini kalian harus menguduskan diri kalian. Kalian harus membersihkan diri kalian, mengganti pakaian kalian, menjaga perkataan kalian, menjaga tingkah laku kalian. Karena Tuhan mau menemui kalian. Lalu bangsa Israel melakukannya. Mereka menguduskan diri mereka. Kenapa ya bangsa Israel harus menguduskan diri? Ya, karena Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang kudus. Jadi ketika bangsa Israel mau datang menyembah Tuhan juga harus kudus. Dengan cara mereka membersihkan diri mereka, mengganti pakaian mereka, dan menjaga perkataan dan tingkah laku mereka, supaya mereka tidak berdosa kepada Tuhan. Nah, sekarang yuk kita lihat apa yang terjadi pada hari yang ketiga. Pagi itu matahari baru terbit. Sudah terlihat awan tebal mengelilingi gunung Sinai. Lalu ada terdengar bunyi petir dan ada bunyi sangkakala. Bangsa Israel masih berada di kemah mereka. Mereka hanya mengintip
Mereka takut keluar. Lalu Musa memanggil mereka, "Ayo kalian semua harus keluar. Tuhan akan menemui kalian." Lalu mereka perlahan-lahan berjalan keluar dari kemah mereka untuk menemui Tuhan. Lalu mereka melihat ke gunung itu, ada api dari atas, dari langit turun, dan asap yang mengepul ke atas. Lalu bunyi petir yang menyambar-nyambar, dan bunyi sangkakalanya semakin keras. Mereka bertambah takut, takut. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka takut, mereka menutup matanya. Lalu mereka tidak berani lagi melihat ke arah gunung itu, dan mereka menundukkan kepalanya. Lalu Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Ketika bangsa Israel mendengar firman Tuhan itu, hati mereka mulai tenang. Mereka sekarang tahu, ya, Tuhan ini adalah Tuhan yang mengasihi mereka. Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Lalu Tuhan kembali berfirman kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel. Nah, 10 perintah ini akan menjadi aktivitas kita. Nah, sekarang adik-adik semua perhatikan di layar. Kita akan bacakan sama-sama ya. Adik-adik yang masih belum bisa baca tidak apa-apa. Nanti minta bantuan mama dan papa yang bacakan. Adik-adik yang sudah kelas 1 dan kelas 6 bersama-sama baca dengan Lause ya. 1, 2, 3. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Nah, 10 perintah ini Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tuhan mau mengajarkan bangsa Israel bagaimana mereka hidup untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Nah, setelah itu Tuhan menyuruh Musa kembali naik ke atas gunung karena masih ada peraturan-peraturan yang akan Tuhan berikan untuk bangsa Israel taati. Kali ini Musa 40 hari 40 malam di atas gunung Sinai. Ketika bangsa Israel menunggu Musa tidak turun-turun, mereka mulai gelisah dan mereka mulai marah. Mereka memanggil Harun, "Harun, kami mau Allah yang lain. Kami mau Allah seperti bangsa Mesir, Allah yang dapat kami pegang." Melihat bangsa Israel semua marah, lalu Harun takut dan menuruti keinginan bangsa Israel. Lalu Harun menyuruh mereka mengumpulkan semua perhiasannya. Lalu perhiasannya itu, mereka yang sudah terkumpul itu dibentuk menjadi patung lembu emas. Adik-adik, bangsa Israel sudah berdosa. Mereka sudah lupa kepada janjinya kepada Tuhan untuk taat dan percaya. Mereka sudah melanggar perintah yang pertama dan kedua. Jangan ada padamu Allah yang lain. Jangan kamu ada
ada membuat patung untuk disembah. Mereka sudah melanggar 2 perintah itu. Dosa yang sangat besar yang telah dilakukan bangsa Israel. Ketika itu Musa sudah turun dari Gunung Sinai. Pada saat Musa turun dari Gunung Sinai, Musa mendengar ada nyanyian, ada musik yang sangat keras. Lalu Musa juga ketika dia sampai di bawah, dia melihat bangsa Israel sudah menyanyi, menari, mengelilingi patung anak lembu emas itu. Dan mereka memberikan persembahan kepada patung itu. Musa turun dari gunung sambil membawa 2 loh batu yang berisikan 10 firman dari Tuhan. Karena dia marah sekali, lalu 2 loh batu itu dilemparkannya di kaki Gunung Sinai. Sehingga 2 loh batu itu pecah berantakan. Lalu Musa mendatangi bangsa Israel. Lalu Musa berkata, "Apa yang kalian lakukan? Kalian telah melakukan dosa yang sangat besar." Lalu Musa menggulingkan patung itu, lalu menghancurkan patung anak lembu emas itu. Musa sangat marah. Musa sangat kecewa sekali melihat sikap bangsa Israel. Lalu Musa berkata, "Aku harus berdoa. Aku harus berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Supaya kalian semua jangan sampai mati karena dosa-dosa kalian." Adik-adik, bangsa Israel telah berdosa. Mereka melakukan dosa yang sangat besar. Mereka membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan untuk memiliki hati yang mau taat dan tetap percaya kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, kita pun orang berdosa. Kita seringkali tidak taat kepada Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan juru selamat untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mama, papa, adik-adik, lause, kita semua adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Lause akan mengajak kalian berdoa. Kalian coba ingat dosa apa yang sudah kalian lakukan. Mungkin kalian merasa aku enggak seperti bangsa Israel yang menyembah berhala. Adik-adik, kalau adik-adik lebih suka main gadget sampai lupa untuk berdoa dan baca firman, maka gadget itulah berhala, adik-adik. Berhala tidak selalu berbentuk patung. Berhala adalah sesuatu yang membuat kita melupakan Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi kita. Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, tundukkan kepala. Kita bersama-sama mengaku dosa kita dan memohon ampun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang berdosa.
Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami tidak taat kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami sering mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada berhala di hati kami, Tuhan, tolong kami supaya kami boleh membuang berhala kami. Kami mau lebih mengasihi Tuhan daripada gadget kami. Kami mau lebih mengasihi Tuhan daripada kami bermain yang lain. Kami mau melakukan perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Berikan kami hati yang lembut. Ketika Tuhan menegur, kami mau taat. Tolong kami untuk menjadi anak yang taat juga kepada orang tua kami. Kami mau untuk lebih lagi rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk para orang tua, kami dari sekolah minggu sudah menyiapkan surat untuk orang tua dengan tujuan supaya dapat menemani anak-anak untuk mereview cerita di rumah. Silakan dapat melihatnya di link di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan ya? Ya, adik-adik dan Lose harus taat kepada Tuhan. Ya Lose, Betul. jadi anak-anak Tuhan, jadi murid-murid Tuhan yang setia. Ya, yuk Lose ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, kita mau berjanji ya Lose, kita mau berjanji ya. Tuhan Yesus, aku berjanji. Gerakannya ikuti Lose ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia. Akal iblis aku menolak. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitas hari ini kita akan membuat 10 perintah Allah. Nah, untuk kelas kecil, aktivitasnya seperti ini. Nah, ini ada gambar telapak tangan, ada tulisan 10 perintah Allah, dan ada 10 perintah Allah. Nah, adik-adik nanti bisa download gambar ini pada link yang ada di bawah ini. Kemudian adik-adik print, adik-adik motong, kemudian bisa dikerjakan. Ini untuk kelas kecil. Sedangkan untuk kelas besar sama, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi telapak tangan yang ada di sini adalah telapak tangan adik-adik. Ya,
setelah adik-adik menggambar telapak tangan adik-adik, kemudian adik-adik tulis 10 perintah Allah, kemudian telapak tangan itu dipotong, kemudian 10 hukum Tauratnya taruh di bawah. Nah, ini khusus untuk kelas besar, kelas 3 sampai kelas 6. Nah, nanti kalau hasilnya, nah seperti ini adik-adik. Untuk kelas kecil, seperti ini. Nah, untuk kelas besar, kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa dimodifikasi dengan kreasi adik-adik sendiri. Nah, kalau sudah jadi, nanti adik-adik pegang, kemudian difoto sama adik-adik, dan adik-adik bisa submit di link di bawah ini. Lause tunggu, paling telat hari Selasa, tanggal 5 Mei, jam 12 siang. Oke, ingat ya adik-adik. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri, kita akan ketemu sampai minggu depan. Nah, tapi adik-adik sebelumnya, nanti kita akan melihat tayangan aktivitas minggu lalu. Oke, sampai ketemu adik-adik. Bye. Tuhanlah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Pada siang hari atau bulan pada waktu malam. Tuhanlah